Kenapa, Kak? Tenang, tenang. Aku belum dapat kabar kalau omku terpapar COVID. Duh, gimana ya? Terus gimana keadaannya sekarang? Kata mamaku sih omku isoman gitu di rumah. Aku khawatir nih. Tenang, Kak. Kita doain sama-sama yuk. Pasti Roh Kudus berikan kekuatan. Betul Kak, udah tenang dulu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita tetap setia berdoa aja. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Oke Kak, kita doa sama-sama ya Kak. Kan kalau doa bersama-sama, sepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus, doa kita pasti dikabulkan Tuhan ya. Betul. Yuk adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita semua ya. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan berkati ya ibadah kami. Tuhan berkati kami supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kasih semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Kids Senayan. Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir.
Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Adik-adik, mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Panggil Roh Kudus ya adik-adik. Jesus, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami Tuhan. Jesus, Jesus. Haleluya. Mengundang Kau hadir ya Tuhan. Lewat setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan hari ini. Kami perlu Kau lebih lagi Tuhan. Kami perlu Kau ya Roh Kudus. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need
in spirit and. Dengan segenap hatimu adik-adik katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari sama-sama sembah Tuhan ya tadi. Adik-adik yang udah bisa berbahasa, sama-sama berbahasa. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu atas tiap kami Tuhan. Jesus, Jesus. Adik-adik sambil angkat kedua tanganmu katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Jesus, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sekali lagi dengan segenap hatiku katakan, for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Adik-adik, siapa yang mau bangkit untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus? Yang mau bilang yes? Yes. Lebih keras lagi bilang yes. Yes. Siap-siap ya. Sama-sama kita mau nyanyiin lagu ini. Goyangin badannya. Get up, get up, get up and tell the world. Bilang get up, get up. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba ikutin gerakan kakak. Get up, get up, get up and tell the world. Dari bawah ya. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba kakak mau lihat adik-adik sendiri. Get
Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world every day, in all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Every day, in all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up, get up, get up and tell the world. Lebih keras. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba kakak mau lihat adik-adik lebih semangat lagi. Adik-adik. Get up, get up, get up and tell the world. Bagus lagi. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Coba sama-sama, lebih semangat. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day, in all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Every day, in all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Like me. Every day, in all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Sekali lagi adik-adik. Every day, in all that you say and do. There is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Yeay, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Yang semangat bilang yes. Lebih semangat lagi bilang yes. Sama-sama tepuk tangannya dong. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, 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 oh. Lebih keras lagi dong. Oh, oh, oh.
biarlah roh kita terus menyala-nyala adik-adik. Yang setuju katakan amin. Sorakan haleluya. Yuk, siap-siap. Kita sama-sama mau nyanyi lagunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Siap-siap katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Coba nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sorakan Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan, berkati COVID-19 saat ini agar cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan hidup dengan normal lagi. Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu dan tidak terkena segala penyakit yang ada. Tuhan, berkati juga guru-guru dan anak-anak yang sedang belajar online saat ini. Tuhan, berkati guru-guru agar bisa mengajar anak-anak dengan baik dan berkati juga anak-anak agar bisa mengikuti kelas online dengan sangat baik dan berkati mereka juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita sekali lagi adik-adik. Sungguh-sungguh kita mau sembah Tuhan Yesus. Amin. Yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, yuk. Sama-sama tutup matanya adik-adik. Tutup matanya.
Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu.
Nah Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami ya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita dengerin cerita firman Tuhan berikut ini. Sebelum Yesus naik ke surga, saat ia makan bersama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka taat pada perintah Tuhan Yesus, dan mereka bersekutu dan berdoa bersama di Yerusalem. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dan berkhotbahlah Petrus tentang ketika mereka mendengar hal-hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah adik-adik, sudah lihat kan cerita firman Tuhan tadi? Cerita tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang terangkat naik ke surga. Tuhan Yesus berjanji kepada setiap murid-muridnya bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Penolong untuk murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus gak perlu takut atau khawatir lagi. Bahkan, Tuhan juga berjanji kepada setiap murid-muridnya bahwa setiap murid-murid akan menerima kuasa yang akan memberikan kekuatan bagi setiap murid-muridnya ketika bersaksi tentang kebaikan-kebaikannya Tuhan Yesus. Dan apa yang murid-murid Tuhan lakukan? Mereka tetap setia untuk berkumpul bersama-sama, sepakat dan bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sampai pada satu hari, yaitu pada hari Pentakosta, adik-adik tahu apa yang terjadi? Betul, Roh Tuhan turun atas setiap mereka seperti suara angin kencang, dan tampaklah seperti lidah-lidah api hinggap di atas setiap kepala murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lalu turunlah Roh Kudus atas setiap mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka semua berkata-kata dalam bahasa asing. Tapi bukan bahasa sehari-hari mereka ya adik-adik. Sampai-sampai ada beberapa orang yang terheran-heran. Kenapa ya dia bisa berkata-kata menggunakan bahasa Samaria?
Tapi orang itu bukan orang Samaria. Lalu orang itu berkata-kata dengan bahasa orang Yahudi, tapi dia bukan orang Yahudi. Lalu mereka semua bersama-sama sepakat untuk memuji dan menyembah Tuhan, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda. Lalu adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Setelah banyak orang melihat kuasa Roh Kudus, mereka terkagum-kagum akan kuasa Tuhan. Lalu mereka bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Jumlah orang yang bertobat pada saat itu mencapai 3.000 jiwa. Banyak banget ya adik-adik. Itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberikan kita semua kuasa dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Bisa menolong aku dan kamu untuk menjadi saksinya. Kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Nah, sekarang saatnya kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Contohnya nih, kita anak-anaknya Tuhan. Kita udah punya Roh Kudus nih dalam hati kita. Kita harus bisa jaga kekudusan. Misalnya, gak boleh bohong, gak boleh berkata-kata kasar lagi, atau menjaga kekudusan tangan kita, yaitu gak boleh pukul orang tua kita, adik kakak kita, atau teman-teman kita. Bisa juga dengan menjaga kekudusan hati kita. Gak boleh marah-marah lagi, gak boleh ngambek-ngambek lagi adik-adik. Adik-adik pasti bisa untuk menjaga kekudusan itu. Karena adik-adik punya kekuatan dari Roh Kudus. Nah, sekarang yuk kita sama-sama hafalin ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada di mana adik-adik? Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kiranya kami semua bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Aurel, Kak Sela, aku lega sekarang setelah menerima firman Tuhan bahwa saat kita taat kepada firman Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Betul sekali Kak. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus atas kita sebagai penolong kita. Roh Kudus itu kan maha kuasa ya Kak. Bisa menolong kita dalam setiap kesulitan kita. Termasuk menolong Kak Nanet yang sedang sakit. Iya, aku mau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi Kak. Roh Kudus pasti menolong. Adik-adik di rumah juga ya. Ingat untuk selalu setia berdoa bersama-sama, menantikan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehat-sehat selalu semua ya. See you next week. God bless you. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini
dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbjs. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa melalui anak kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.